家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Road Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesat dan berniat untuk menyelamatkan klon Zuchi. Di atas kompas, Xiaoyan memiliki waktu untuk duduk bersila, memejamkan mata dan berlatih. Xiaoyan juga bisa pergi ke tanaman spiritual untuk menggali tanah dan menanam tanaman obat. Bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pemecah racun Tianling pada saat ini telah ditanam oleh Xiaoyan. Bahan ini tampaknya telah matang, namun sekarang Xiaoyan tidak lagi membutuhkannya. Xiaoyan tidak memetiknya tetapi membiarkannya mencapai efek pengobatan tertentu yang lebih baik. Xiaoyan pada saat ini mengalihkan pemikirannya karena sebelumnya Xiaoyan telah menyempurnakan pil tubuh Dewa Iblis. Kesepakatan dengan Qi adalah 3 pil dan Xiaoyan baru membayar 2 pil. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini harus dengan cepat menyempurnakannya untuk membayar Qi. Tanpa banyak bacot lagi, pada akhirnya Xiaoyan segera memulai proses pemurnian pil tubuh Dewa dan Iblis. Pemurnian dari pil ini terutama tergantung pada esensi darah Dewa asli. Di antara bahan obat yang diberikan oleh Qi, darah Dewa asli yang ia berikan lebih rendah dan memiliki kotoran. Dengan begitu maka efek ramuan ini benar-benar tidak akan bisa ditingkatkan lebih baik. Xiaoyan bisa menggantinya dengan darah dewa asli dan sesungguhnya darah ini bukanlah darah esensi dari dewa asli. Ini hanyalah setetes darah yang tidak akan membahayakan tubuh Xiaoyan. Namun dengan kualitas darah Xiaoyan pada saat ini, pil tersebut benar-benar akan dimurnikan ke tingkat yang berbeda. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan akan memurnikan pil tubuh Dewa Iblis yang lebih baik. Dengan begitu maka di mata Qi level alkemi Xiaoyan akan baik-baik saja. Xiaoyan pun tanpa banyak bacot lagi segera mengulang apa yang pernah sebelumnya dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tahu urutan dari bahan obat ini dan proses pemurniannya secara alami jauh lebih mudah. Dalam kehampaan hanya seberkas api yang terlihat bergerak menuju ke kejauhan. Dilihat dari selip batu giok yang diberikan oleh Yuyan, tempat ini masih agak jauh dari sekte boneka dewa yang dicari Xiaoyan. Tetapi selama periode ini hal tersebut memberi Xiaoyan cukup waktu untuk menyempurnakan ramuannya. Selain dari pil tubuh dewa dan iblis, ada juga pil naga sejati 9 yang dipercayakan oleh nomor 4. Sementara itu untuk pil racun nomor 6, pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak ingin mengeluarkannya dari batu giok khusus atau Shuyu. Xiaoyan juga tidak lagi memiliki pikiran untuk membantu memurnikan pil dari nomor 6. Sementara itu di sisi lain, di sekte boneka dewa terlihat rantai besi yang menghubungkan peti mati yang tak terhitung jumlahnya. Tergantung di bawah peti mati ini adalah bintang yang berbentuk aneh. Bintang besar ini sesungguhnya diukir dan tampak seperti tengkorak yang sangat besar. Sosok-sosok yang melintas juga pada saat ini menggeret peti mati di belakang masing-masing. Terlihat pada saat ini sebagian besar orang berkumpul di atas dari skeleton star atau tengkorak bintang. Ada sebuah altar di sini dan di altar tersebut terlihat adanya lautan darah yang melonjak. Peti mati berwarna merah darah melayang di dalamnya dan di sekitaran altar ada 7 hingga 8 sosok yang terlihat duduk bersila. Mereka membuat segel tangan masing-masing seolah-olah sedang memurnikan peti mati. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa tubuh ini mengandung aura dunia yang kaya. Jika berhasil dimurnikan seiring dengan berjalannya waktu, ia pasti akan menjadi salah satu raja mayat boneka dewa. Begitu mereka menemukannya, mereka telah menghentikannya dengan racun iblis dan membantainya. Butuh jutaan nyawa untuk menekannya. Roh jahat ini sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kecerdasan.
Begitu selesai berbicara, sosok ini segera menoleh ke arah sosok lainnya dan berkata bahwa masing-masing di antara mereka telah mengorbankan boneka dewa. Selama sosok ini bisa dimurnikan, itu pasti akan menjadi salah satu dari 10 boneka dewa di sekte mereka yang terkuat. Sosok-sosok ini segera sedikit mengangguk sebelum akhirnya kembali mengalihkan pandangan mereka ke arah peti mati. Setelah cukup lama, pada saat ini terdengar ada raungan rendah seperti raungan binatang buas keluar dari peti mati. Ketika mendengar suara ini, pria yang merupakan pemimpin pada saat ini terlihat bahagia. Sosoknya berteriak bahwa tampaknya ini sudah selesai. Jika begitu permasalahannya, maka sosok ini pasti akan menjadi boneka dewa terkuat miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut, di kejauhan sosok Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan menyadari sesuatu yang salah dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa tampaknya Xiaoyan sudah terlambat. Xiaoyan masih bisa memiliki ingatan yang berbintik di benaknya dan Xiaoyan hanya bisa melihat genangan darah di hadapannya. Xiaoyan menyadari bahwa vitalitas klon Zuji pada saat ini menghilang dengan cepat. Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi memiliki pilihan lain selain terus fokus untuk menyempurnakan proses pemurnian bahan obat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa selama Xiaoyan masih ada, Xiaoyan yakin dengan keberuntungan klon Zuji ia tidak akan mokat dengan begitu mudah. Bagaimanapun juga Zuji adalah salah satu reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, aroma obat yang kuat melayang dari atas kompas. Begitu jarak semakin jauh, aroma obat juga pada akhirnya menarik banyak perhatian. Banyak sosok yang pada saat ini mengikuti Xiaoyan dari belakang kompas di kejauhan. Namun sosok-sosok ini bukanlah manusia melainkan sekelompok nyamuk iblis. Jumlahnya juga ada beberapa ratus dan secara bertahap jumlahnya terus-menerus meningkat. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa masing-masing nyamuk iblis ini memiliki ukuran ratusan meter. Ribuan nyamuk ini sudah cukup untuk membuat seorang keabadian kaisar gemetar ketakutan. Kawanan nyamuk iblis ini mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang cukup cepat. Namun meskipun jaraknya jauh, Xiaoyan bisa mengetahuinya dari kesadaran spiritualnya di dalam perjalanan. Xiaoyan tidak cemas sama sekali karena Xiaoyan sengaja mengeluarkan ramuan tersebut. Ini memang tujuan Xiaoyan untuk menarik perhatian banyak sosok agar bisa membantu Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan awalnya ingin menarik beberapa orang yang tamak, tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menarik monster-monster ini. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan akan membiarkan mereka semua mengikuti Xiaoyan untuk menghancurkan sekte boneka dewa. Mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gelap. Setelah Xiaoyan berhasil menyempurnakan ramuannya, Xiaoyan segera memasukkan pil tubuh dewa iblis ke dalam botol batu giok. Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan satu lagi dan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa mendapatkan lebih banyak pengikut. Sementara itu kembali ke sekte boneka dewa di mana pada saat ini sosok yang dikenali oleh Xiaoyan muncul. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yan Yuan. Sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya di hadapan sosok-sosok yang sedang memurnikan peti mati. Yan Yuan berkata bahwa ada seorang bocah yang mengganggunya dan mengambil semua barang miliknya. Ia juga mengambil peti mati penyegel dewa iblis yang diberikan oleh leluhur kepada Yan Yuan. Leluhur pada saat ini harus menjunjung keadilan bagi Yan Yuan. Semua kekayaannya sebenarnya tidak penting dan yang terpenting adalah apa yang diberikan oleh leluhur. Mendengar hal tersebut, banyak sosok yang berada di sekitar pada saat ini segera membicarakan Yan Yuan. Salah seorang di antara mereka bertanya, bukankah ini adalah tetua kedua? Mengapa ia kembali dan mengapa ia pada saat ini tampak terlihat menyedihkan? Tetua kedua selalu bertindak mendominasi dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup kuat. Tetapi setiap kali ia diintimidasi, ia selalu kembali dengan merengek. Ia benar-benar ingin tahu siapakah orang yang kali ini benar-benar bisa menindas dirinya. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan bergumam bahwa kekuatan tetua Yan Yuan ini tidak lagi diragukan.
Boneka iblis yang ia miliki juga tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak harta yang diberikan kepadanya oleh leluhur. Sulit dipercaya masih ada orang yang bisa mengganggunya hingga seperti ini. Mendengar gumaman dari sosok-sosok ini, Yan Yuan juga tidak memiliki kemarahan dan hanya bisa terdiam. Sementara itu, sosok yang dimaksud dengan leluhur oleh Yan Yuan pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa leluhur sedang menyempurnakan boneka dewa yang sangat kuat. Sebaiknya Yan Yuan pada saat ini datang untuk membantunya. Ketika ia berhasil menyempurnakannya, leluhur akan pergi bersama Yan Yuan untuk mencari orang yang akan dihabisi. Begitu mendengar hal ini, Yan Yuan pun mengangguk dengan sedikit sedih dan sosoknya segera masuk berdiri di atas altar. Sosoknya segera membuat segel tangan dan bergabung dalam proses pemurnian. Di tengah-tengah prosesnya, sosoknya pada saat ini segera kembali berbicara ke sosok yang ia sebut leluhur. Yan Yuan berkata, leluhur pasti akan tertarik dengan orang ini. Sosok yang dimaksud leluhur pada saat ini sedikit mengangkat alisnya dan tampak memiliki ketertarikan. Melihat hal tersebut, Yan Yuan tiba-tiba berseri-seri dan mulai melanjutkan penjelasannya. Sosoknya berkata bahwa ia adalah anggota dari klan dewa asli yang dikabarkan telah punah. Terlebih lagi ia adalah dewa asli bintang 9 yang masih hidup. Begitu mendengar hal ini, pria dengan wajah belang pada saat ini tiba-tiba melebarkan matanya. Ia menatap Yan Yuan dengan serius dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Sosoknya lanjut bertanya kepada Yan Yuan apakah ia serius dengan apa yang ia katakan. Yan Yuan segera mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh hormat, tentu saja ia serius. Ia telah bertarung melawan orang ini. Selain dari orang ini, ada juga dewa asli lain di sebelahnya. Dengan begitu, maka berarti ada total 2 dewa asli. Orang yang merampok Yan Yuan ini tentu saja cukup kuat, tetapi jika dibandingkan dengan leluhur, secara alami kekuatan mereka jauh berbeda. Menanggapi hal tersebut, leluhur di hadapannya pada saat ini seketika sedikit mengangguk. Sosoknya bergumam bahwa dengan 2 anggota baru dari klan dewa asli, sepertinya ia benar-benar akan kembali mendapatkan keberuntungan. Yan Yuan telah memberikan kontribusi yang besar. Jika mereka bisa menangkap sosok-sosok ini, maka leluhur akan memberi Yan Yuan hadiah yang besar. Ia pada saat ini ingin tahu di manakah Yan Yuan bertemu dengan sosok-sosok ini. Yan Yuan pun segera menjelaskan bahwa mereka berada di gerbang kuno dan seharusnya pada saat ini mereka masih belum akan keluar. Setidaknya mereka membutuhkan beberapa waktu untuk bisa keluar dari gerbang kuno. Sosok leluhur kembali sedikit mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka tidak terburu-buru. Semuanya harus dilakukan satu demi satu. Leluhur sedang menyempurnakan boneka dewa ini sekarang dan ini juga merupakan bibit yang bagus selama 10.000 tahun terakhir. Dengan begitu maka boneka ini akan memiliki peluang untuk menjadi salah satu raja mayat. Nasib sekte boneka dewa akhirnya tiba. Dengan raja atau ratu mayat dewa yang asli, tidak akan ada banyak orang yang berani memprovokasi sekte boneka dewa mereka. Ketika saatnya tiba, mereka juga akan menyempurnakan 1.000, 10.000, atau bahkan 100.000 boneka dewa untuk menguatkan sekte boneka dewa. Mendengar hal tersebut, Yan Yuan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya terlihat sedikit ragu. Pada akhirnya sosoknya segera berkata, haruskah mereka melaporkan hal ini kepada leluhur iblis? Sosok leluhur di hadapannya segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Ia mengetahuinya dengan baik. Usahakan untuk tidak memprovokasi leluhur iblis atau leluhur Damo. Jika ia terbangun, maka ia harus menelan banyak boneka iblis sebelum bisa dihentikan. Yan Yuan pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh leluhurnya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih melakukan proses pemurnian. Semakin banyak jumlah nyamuk iblis yang pada saat ini mengikuti Xiaoyan. Selain itu ada juga beberapa sosok yang pada saat ini tampaknya tertarik dengan adegan ini. Mereka tampak bingung mengapa nyamuk-nyamuk ini berkerumun dan mengarah ke satu arah.
Namun setelah mereka memeriksanya, mereka menyadari bahwa nyamuk-nyamuk ini tertarik pada obat. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti nyamuk-nyamuk ini dan berharap mereka akan bisa mendapatkan keberuntungan. Mereka tahu bahwa pil yang pada saat ini diinginkan oleh para nyamuk iblis merupakan pil yang tidak biasa. Hal ini bisa dilihat dari jumlah para nyamuk iblis yang begitu banyak dan benar-benar menakutkan. Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa jumlah orangnya masih belum cukup dan Xiaoyan membutuhkan lebih banyak lagi. Xiaoyan membuka kuali obat dan membiarkan ramuan obat ini menguap begitu saja. Xiaoyan juga pada saat ini mengatur jarak dengan banyak monster nyamuk iblis di belakangnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba ada suara gemuruh di benak Xiaoyan yang bahkan membuat Xiaoyan menderita pusing sedikit. Hal ini dikarenakan jiwa dari klon Zuchi pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Tubuh Xiaoyan juga merasakan bahwa koneksinya pada saat ini akan segera terputus. Rasa sakit yang menyengat di jiwa Xiaoyan ini menyebabkan ekspresi kesakitan di wajah Xiaoyan dan kemarahan di mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi semakin memburuk. Xiaoyan perlahan-lahan mereda rasa kesemutan di jiwanya. Selanjutnya Xiaoyan merasakan sesuatu dan tiba-tiba tangan Xiaoyan pada saat ini dibalik. Batu giok berwarna biru muncul di telapak tangan Xiaoyan dengan memancarkan cahaya biru. Xiaoyan bergumam bahwa pertemuan ini telah dilaksanakan 3 kali. Ini adalah keempat kalinya dan jarak waktu antara pertemuan ini tidak menentu dan tidak teratur. Mungkinkah Yi atau nomor 1 tidak memiliki rencana apapun dan hanya melakukan pertemuan ini secara acak? Xiaoyan menatap batu giok khusus di hadapannya dan jiwa Xiaoyan segera menghilang ke dalamnya. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti diri Xiaoyan dan kekuatan hisap yang muncul membawa Xiaoyan menghilang. Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya kembali berdiri di atas platform yang bertuliskan angka 9. Begitu Xiaoyan sampai, Xiaoyan melihat bahwa nomor 2 pada saat ini telah datang terlebih dahulu. Sosok nomor 2 segera berkata, sepertinya nomor 9 datang begitu cepat. Tampaknya nomor 9 benar-benar memiliki waktu bebas seperti nomor 2. Xiaoyan pada saat ini segera menjawab bahwa Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan di dalam pengasingan. Kebetulan saja ramuannya telah disempurnakan. Oleh karena itu ia memiliki waktu renggang untuk datang dengan cepat. Begitu keduanya berbicara, sosok Si atau 4 pada saat ini muncul di platform batu. Sosoknya memandang ke arah nomor 9 dan nomor 2. Sosoknya lanjut berkata mengapa mereka berdua datang pagi-pagi sekali. Begitu Si muncul, Xiaoyan tetap diam tak berbicara, sementara Si pada saat ini sepertinya tidak sengaja memulai pembicaraan. Setelah beberapa saat, banyak sosok biru yang pada akhirnya muncul dan mengisi setiap platform satu demi satu. Xiaoyan pada saat ini memberikan perhatian khusus. Nomor 2 hampir selalu muncul terakhir, tetapi kali ini nomor 6 adalah sosok yang terakhir muncul. Xiaoyan menatap ke arah nomor 6 dan bergumam dengan suara rendah ketika menyebutkan nama Suqian Taiyi. Sosok berdarah ini masih segar di dalam ingatan Xiaoyan. Meskipun ia hanya muncul dengan bantuan metode rahasia, kekuatannya masih sangat kuat dan bahkan memungkinkan Xiaoyan pada saat itu terbunuh. Xiaoyan telah menggunakan kekuatan klon dewa asli yang digabungkan hingga ke tahap dewa asli leluhur. Namun kala itu Xiaoyan masih merasakan krisis hidup dan mati yang begitu kuat. Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Suqian Taiyi atau mantan Raja Taixu. Bersamaan dengan hal tersebut, nomor 1 pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa semua orang telah berada di sini. Dengan begitu maka pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk mengobrol. Nomor 2 pada akhirnya segera membuka pembicaraan bahwa selama periode waktu ini ia masih terus mengejar jejak dari bayangan hitam. Sebaiknya ia pada saat ini memberitahu mereka sesuatu karena selama periode waktu ini ia telah berhasil menghabisi bayangan hitam.
Ia juga mendapatkan beberapa petunjuk, tetapi hal ini berbeda dari dugaannya. Bayangan hitam ini tidak memiliki tubuh fisik dan hanyalah roh. Roh ini juga tidak memiliki ingatan dan bahkan tidak bisa dikatakan sebagai jiwa. Karena mereka bukan jiwa, maka nomor 2 pada saat itu tidak bisa melakukan pencarian jiwa. Keberadaan di balik bayangan ini telah melampaui batas yang dapat ia lacak. Bayangan ini dapat dikatakan seperti wayang yang dikendalikan oleh benang sutra dari kejauhan. Di balik bayangan hitam ini, sosok-sosok tersebut memicu konflik berbeda di setiap dunia. Mereka tidak hanya muncul di 9 dunia, tetapi mereka juga muncul di subdunia yang lebih kuat. Munculnya kelompok ini hampir mengintensifkan konflik yang ada di setiap dunia, dan bahkan jika ia mengejar sosok-sosok ini, ia masih tidak akan bisa menghentikan mereka. Xiaoyan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Sosok yang berbicara ini adalah Jiu Yang Tianzun yang merupakan penguasa dari alam Dewa 9 surga. Xiaoyan telah bertemu dengannya sebelumnya dan ketika merasakan auranya, Xiaoyan seolah-olah merasa bahwa semua orang seperti semut di hadapannya. Namun meskipun begitu, di alam Dewa Kekacauan ini nomor 2 tampaknya tidak begitu bangga dengan kekuatannya. Alasan utamanya mungkin karena di dalam pertemuan alam Dewa Kekacauan ini semua orang memiliki kekuatan yang tidak bisa diketahui. Nomor 2 tampaknya menyadari bahwa akan ada orang yang lebih kuat yang berada di atasnya. Sementara itu, setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh nomor 2, nomor 3 atau San pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata, bisakah semua dunia berkontribusi untuk mengepung dan menekan mereka? Begitu mereka ditemukan, maka mereka akan segera bisa dihancurkan. Nomor 2 kembali menjelaskan bahwa bayangan hitam ini bukanlah kuncinya. Operator di baliknya adalah sosok-sosok yang tidak diketahui. Bayangan hitam ini hanyalah kutil kulit yang tidak berpengaruh, dan jika mereka menghabisi mereka satu demi satu, maka mereka dapat dikatakan hanya akan menimbulkan boneka bayangan lainnya. Selain itu, hanya kekuatan alam Dewa Kekacauan yang dapat mengguncang dunia. Namun di alam Dewa Kekacauan ini mereka semua memiliki penampilan yang sama dan bekerja di camp atau tempat yang terpisah. Dengan begitu, maka akan sulit bagi mereka untuk memeriksa mengenai hal ini. Tetapi ada satu hal yang sama seperti mereka. Sebenarnya alam Dewa Kekacauan adalah makhluk nyata yang berada dari setiap dunia yang berbeda. Oleh karena itu, selama mereka bisa mengetahui identitas dari balik bayangan hitam ini, maka mereka di dunia yang berbeda akan bisa menyelesaikan permasalahan. Masalah ini mungkin sangat sulit, dan apakah mereka dapat terus menyelidikinya atau tidak? Nomor 2 khawatir mereka semua harus melakukan yang terbaik sebisa mereka. Semua orang pada saat ini terdiam dan tampaknya mereka menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 2. Setelah nomor 2, pada akhirnya San atau nomor 3 mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa tidak ada bayangan hitam yang ia temukan di dunia misterius surga barat. Sejauh ini tidak ada perselisihan besar di dunia misterius surga barat. Dunia ini relatif damai, tetapi ada juga beberapa entitas dari dunia lain yang masuk. Ia ingin menasihati mereka bahwa di alam misterius surga barat, mereka harus berhati-hati dan jangan membuat diri mereka terbakar dalam permasalahan yang tidak diperlukan. Semua orang terdiam hingga pada akhirnya giliran nomor 4 atau Si yang berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa situasi di alam iblis keabadian kuno sangat buruk. Sejumlah besar invasi telah terjadi dan dunia secara bertahap menjadi tidak seimbang. Jika ini terus berlanjut, maka keruntuhan hanya akan menghitung waktu dan bisa terjadi siang ataupun malam. Ia pada saat ini ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa datang untuk membantu alam iblis keabadian kuno ketika mereka dalam kesulitan. Mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan ini ketika mereka bisa melewati masa sulit ini. Begitu mendengar Si berbicara, Xiaoyan merasa bahwa Si ini benar-benar berbeda dari sosok Yuyan yang Xiaoyan temui.
Dari perkataan dan ketenangannya, sosoknya sama sekali tidak seperti gadis gila yang Xiaoyan temui sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan telah mengenali orang yang salah. Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan juga dikejutkan dengan jawaban yang pada saat ini keluar dari nomor 2. Sosoknya berkata bahwa alam Dewa Jiutian atau alam Dewa 9 Surga akan memberikan bantuan. Tetapi dengan situasi di alam iblis keabadian kuno, alam Dewa Jiutian hanya dapat mencoba menyeimbangkan dunia. Kata-kata dari Jiu Yang Tianjun ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini tercengang. Pada saat Xiaoyan bertemu sebelumnya, sosoknya tampak terlihat takut di hadapan Yuyan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jiu Yang Tianjun akan bersedia membantu di sini. Nomor 4 juga pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Jiu Yang Tianjun atau nomor 2. Pertukaran di antara keduanya ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung. Xiaoyan bertanya-tanya apakah sesungguhnya hubungan di antara mereka berdua. Apakah ketakutan dari Jiu Yang Tianjun sebelumnya terhadap Yuyan adalah sebuah kepalsuan? Ataukah mungkin nomor 4 ini bukanlah sosok Yuyan? Sementara itu di sisi lain, nomor 5 pada saat ini segera mulai pembicaraan. Sosok 5 atau Wu berkata bahwa dunia pegunungan dan lautan juga memohon bantuan dari semua pihak yang mampu membantu. Perselisihan sipil semakin serius dan genosida skala besar telah terjadi. Dulu ada ribuan ras di dunia mereka. Meskipun ada perselisihan, yang pasti situasinya tidak seperti sekarang ini. Jika mereka terus berjuang seperti ini, ia khawatir dunia pegunungan dan lautan akan benar-benar layu. Mendengar hal tersebut, pada saat ini nomor 3 segera berkata bahwa mereka akan bersedia membantu perdamaian bagi nomor 5. Mereka akan mengirimkan menara Zhenzu yang dapat mengurangi permusuhan. Dalam jangka panjang, perkelahian dapat dikurangi sampai batas tertentu. Wu atau nomor 5 pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 3. Pada akhirnya giliran nomor 6 berbicara dan Xiaoyan pada saat ini menoleh untuk melihat sosok biru di kejauhan. Nomor 6 pada saat ini tanpa ragu segera berkata bahwa dunia sensi diserang oleh Taixu dan menggunakan metode seperti ini untuk menjara dunia. Mereka pantas dihukum dan perilaku seperti itu harus dihentikan. Oleh karena itu ia berharap semua orang pada saat ini akan membantu Sensi. Xiaoyan seketika dikejutkan oleh ucapan Liu dan benar-benar tak menyangka bahwa Liu membuat pernyataan seperti itu. Nomor 1 telah dengan jelas memberitahu Xiaoyan bahwa identitas Liu adalah mantan Raja Taixu yakni Shuqian Taiyi. Jika nomor 1 tidak mengatakan hal ini kepada Xiaoyan, Xiaoyan mungkin akan benar-benar mengira bahwa nomor 6 ini adalah anggota dari Sensi. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang gelap dan bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang ingin dilakukan oleh Shuqian Taiyi. Pikiran Xiaoyan pada saat ini berpacu dan mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Seharusnya tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menebak jawabannya. Xiaoyan pada akhir bergumam di dalam benaknya bahwa orang ini dan Taixu sepertinya tidak sepenuhnya berada di jalur yang sama. Bahkan jika Taixu ingin menyerang Sensi, sepertinya Shuqian Taiyi tidak akan membiarkan Taixu pergi dengan begitu lancar. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mencoba menggunakan kekuatan alam dewa kekacauan dan melihat apakah mereka akan bisa menimbulkan ancaman bagi Taixu. Dengan begitu, maka tampaknya Shuqian Taiyi ingin menggulingkan raja baru dan ia ingin kembali mendapatkan tahta. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan setelah kata-kata dari Shuqian Taiyi keluar, ada keheningan di sekeliling seolah-olah tidak ada satupun di antara mereka yang mau membantu Sensi. Hal ini membuat hati Xiaoyan merasa dingin, tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini menyadari alasan dari mereka. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah ini terjadi karena mereka tidak mau atau karena mereka waspada terhadap Taixu dan Sensi. Namun Xiaoyan bisa menebak alasan utamanya yang mungkin adalah karena ini merupakan pertarungan antara dunia Taixu dan Sensi.
Meskipun Taixu adalah pihak yang menyerbu, perang yang terjadi pada akhirnya jauh lebih tragis jika dibandingkan dengan konflik dunia lain. Setelah keheningan bertahan lama, sosok 6 juga pada saat ini tidak berbicara dan dilanjutkan oleh nomor 7. Sosoknya menjelaskan bahwa ia pernah melihat bayangan hitam yang disebutkan oleh sebelumnya di dunia Taixu. Ia juga ingin tahu apakah ini merupakan bayangan yang sama. Ia juga pada saat ini ingin menjelaskan bahwa perbaikan besar-besar telah dilakukan oleh Taixu pada saat ini. Bisa dikatakan ribuan prajurit Taixu pada saat ini siap untuk diberangkatkan. Ia cukup beruntung untuk bisa menyaksikannya dan kebetulan ia melihat bayangan hitam yang mirip dengan yang dikatakan oleh nomor 2. Ia memiliki wajah yang berputar-putar atau seperti pusaran dengan mengenakan jubah berwarna hitam. Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan Xiaoyan terus-menerus menyimak apa yang berada di dalam konferensi ini. Setelah nomor 7 berbicara, sosoknya pada saat ini tidak lagi terus mengeluarkan suara. Pada akhirnya tibalah nomor 8 atau Ba yang pada saat ini mulai berbicara. Sosoknya sedikit terdiam sebelum akhirnya tiba-tiba mulai mengungkapkan pendapatnya. Sosoknya bergumam bahwa ia merasa mereka sepertinya adalah sosok Zhang Misi. Begitu mendengar hal ini, semua orang tertegun sebelum akhirnya menggumamkan kata Zhang Misi. Jelas ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar nama ini, tetapi begitu nama ini keluar, ada perasaan yang luar binasa yang terpancar dari mereka. Sementara itu nomor 8 kembali menjelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati. Kehancuran dunia manapun ada hubungannya dengan mereka sampai batas tertentu. Ia hanya tahu namanya dan untuk lebih jelasnya ia tidak memiliki informasi tersebut sama sekali. Ia hanya merasa bahwa berdasarkan deskripsinya sepertinya itu adalah mereka. Mendengar hal tersebut, nomor 2 segera berkata bahwa tidak masalah jika nomor 8 hanya tahu namanya. Ia juga bisa memulai menyelidikinya dari aspek ini. Semua orang pada saat ini hanya terdiam, sementara nomor 8 juga tampaknya telah menyelesaikan perkataannya. Pada akhirnya tibalah giliran Xiaoyan. Xiaoyan cukup tertekan di setiap pertemuan alam dewa kekacauan. Bagaimanapun dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat di alam dewa kekacauan. Terlebih lagi Xiaoyan juga di alam dewa kekacauan mengungkapkan identitas yang palsu di hadapan semua orang. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mengurumuskan perkataannya sebaik mungkin. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti perkataan nomor 7 dan mengarang beberapa informasi. Setidaknya meskipun informasi ini benar atau tidak, hal tersebut tidak akan berdampak buruk pada Xiaoyan. Yang terpenting bagi Xiaoyan pada saat ini adalah menjaga identitasnya dari setiap orang. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa wajah yang seperti putaran yang dikatakan oleh nomor 7 memang muncul di Taixu. Ia juga memberikan bantuan kepada Taixu. Adapun apakah ia adalah Zhang Misi atau penghancur Zhang, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Mendengar hal tersebut, nomor 2 pun segera bertanya apakah nomor 9 pernah berkomunikasi dengannya. Xiaoyan langsung menjawab bahwa sejujurnya Xiaoyan bukan lagi pemimpin Taixu, oleh karena itu Xiaoyan tidak tahu banyak. Kata-kata Xiaoyan ini secara langsung mengungkapkan identitas Xiaoyan di alam dewa kekacauan. Orang-orang yang berada di sini adalah ahli top di setiap dunia dan dengan begitu maka mereka sedikit banyaknya mengetahui tentang dunia lain. Meskipun mereka belum menyatakannya dengan jelas, tetapi mereka seharusnya cukup tahu untuk bisa menebak identitas Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sosok Liu atau nomor 6 pada saat ini tentu saja tidak bisa duduk diam. Liu pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan. Sepertinya Taixu juga telah bersentuhan dengan kekuatan yang tidak terduga. Bisakah Xiaoyan memberitahu Liu secara detail bantuan apa yang diberikan kepada Taixu? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan terus-menerus memainkan drama dan berkata bahwa dengan hubungan antara Liu dan Xiaoyan pada saat ini tidak nyaman baginya jika rahasia seperti itu terungkap.
Xiaoyan pada saat ini benar-benar menolak alasan dari nomor 6 dan alasan Xiaoyan ini juga terdengar masuk akal. Bagaimanapun Senshi dan Taixu pada saat ini sedang terlibat dalam sebuah konflik. Yang tidak diketahui oleh Xiaoyan pada saat ini adalah begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, kelopak mata Suqian Tai bergerak-gerak di bawah cahaya berwarna biru. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya, tetapi sudut mulutnya pada saat ini terus-menerus terangkat. Nomor 6 pada akhirnya lanjut berkata, apakah benar yang dikatakan oleh nomor 9? Dari apa yang ia katakan, seharusnya ia yakin bahwa Taixu pasti menang. Xiaoyan segera berkata perlahan bahwa Xiaoyan tidak berani mengatakan hal ini. Meskipun ia berasal dari Taixu, tetapi perselisihan dengan Senshi tidak dipimpin oleh Xiaoyan. Sekarang Taixu tidak berada di bawah kendali Xiaoyan, oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa memutuskan. Mendengar hal tersebut, Suqian Tai di balik cahaya biru pada saat ini mengerutkan kening. Sosoknya bergumam di benaknya ketika berkata, mungkinkah Xiaoyan benar-benar mengenali Suqian Tai? Tampaknya apa yang Suqian Tai temukan di alam iblis keabadian kuno pasti hanya tiruan dari yang mulia. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiaoyan dapat melihat Suqian Tai dengan singkat dengan tingkat kekuatan seperti itu? Suqian Tai pada saat ini memikirkan mengenai konfirmasi identitas Xiaoyan sebelumnya. Sama seperti nomor 4, pada saat ini Suqian Tai berpikir bahwa sosok yang ia temui sebelumnya hanyalah klon dari sosok kuat di balik nomor 9. Xiaoyan juga sesungguhnya menggunakan identitas ini untuk memberitahu Suqian Tai bahwa Xiaoyan tidak hanya tidak tahu apa-apa, melainkan Xiaoyan tahu banyak hal. Dengan cara ini, semua yang ditunjukkan oleh Xiaoyan di hadapan Suqian Tai sepertinya benar-benar membuat Suqian Tai berpikir sosok yang ditemuinya hanyalah sosok dari klan dewa asli. Ini meyakinkan Suqian Tai bahwa sosok klon dewa asli ini benar-benar bertekad untuk membalaskan dendam dari dunia yang luas. Sementara itu di sisi lain, nomor 2 pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin tahu apakah lain kali ketika ia bertemu dengan pria berjubah dan wajah memiliki pusaran bisa mencoba untuk menyelidikinya. Ia tidak perlu menghabisinya dan mereka pada saat ini hanya memerlukan informasi dan petunjuk lain. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan akan mengujinya jika Xiaoyan memiliki kesempatan. Begitu perkataan ini terdengar, pada akhirnya suasana kembali diselimuti dengan keheningan. Nomor 1 pada akhirnya segera kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata, sepertinya semua orang telah selesai bertukar informasi. Oleh karena itu pada saat ini izinkan ia mengatakan beberapa patah kata mengenai sosok penghancur atau Zhang Meixi. Itu memang benar adanya, tetapi sulit untuk mereka bisa menghilangkan kekuatan ini. Mereka dapat menyelidikinya, tetapi mereka harus berhati-hati karena pertemuan ini telah diselesaikan dan semua orang telah mendapatkan informasi. Maka mereka akan melanjutkannya dengan pertukaran di antara masing-masing. Jika mereka memiliki titipan, maka mereka bisa langsung menitipkannya kepada nomor 1. Begitu selesai berbicara, nomor 1 pada saat ini segera mempersilahkan semua orang untuk mulai bertukar. Menanggapi hal tersebut, suara dari nomor 4 pada saat ini dengan tergesa-gesa langsung terdengar ketika bertanya kepada Xiaoyan. Sosoknya bertanya, bisakah nomor 9 membantunya memperbaiki ramuan yang ia percayakan lebih cepat? Ini benar-benar sangat dibutuhkan olehnya dan ia berharap nomor 9 bisa melakukannya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang ditanyakan oleh nomor 4. Jika saja Xiaoyan belum mengetahui identitas nomor 4, Xiaoyan mungkin akan langsung menyanggupinya. Namun Xiaoyan memutuskan untuk menundanya setelah menyadari bahwa sosok di balik nomor 4 ini adalah Yuyan. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan telah menemukan beberapa kendala dalam memurnikan obat baru-baru ini. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar ingin meminta maaf. Tampaknya mereka harus menunggu dan Xiaoyan tidak bisa menjamin kapankah Xiaoyan akan bisa memurnikannya. Begitu selesai Xiaoyan berbicara, di kejauhan sosok nomor 6 juga segera mulai ikut berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia juga sangat cemas dengan ramuan yang ia percayakan kepada nomor 9.
Bisakah ia pada saat ini membantunya mempercepat pemurniannya? Xiaoyan pada saat ini juga sedikit terdiam karena Xiaoyan tidak ingin memurnikan ramuan dari nomor 6. Xiaoyan tidak perlu menjelaskan alasannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini juga ingin meminta maaf kepada nomor 6. Seperti yang Xiaoyan katakan sebelumnya tentang pemurnian obat, Xiaoyan tidak bisa memberikannya kepada mereka secara akurat. Jika mereka sedang terburu-buru, maka Xiaoyan dapat mengembalikan bahan obat dan resep pilnya. Setelah Xiaoyan mengatakan hal ini, Xi dan Liu cukup bijaksana untuk tidak lagi berbicara. Di dalam hati mereka juga berpikir bahwa kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya tidak lebih lemah daripada mereka. Bahkan jika identitas adalah yang mulia, maka kekuatannya akan berada di atas mereka. Sementara itu di sisi lain, setelah tidak ada lagi pembicaraan, Xiaoyan pada akhirnya mulai berbicara dengan tegas. Xiaoyan tidak perlu menghindari hal-hal tertentu terhadap nomor 6. Xiaoyan pada saat ini lanjut berbicara kepada nomor 8 ketika bertanya apakah nomor 8 bisa membantu Xiaoyan membuat objek pelindung aura. Mendengar hal tersebut, nomor 8 tampak sedikit ragu sebelum akhirnya sosoknya mulai berbicara. Sosoknya bergumam bahwa ia sesungguhnya tidak pandai dalam hal ini. Ia bisa melakukannya, tetapi efeknya mungkin sedikit lebih rendah dan tidak memenuhi kebutuhan nomor 9. Mendengar hal tersebut, pada saat ini nomor 7 segera berkata bahwa ia memiliki benda yang bisa melindungi aura. Setelah pertemuan ini selesai, maka ia akan segera mentransfer kebutuhan ini kepadanya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan berpikir bahwa nomor 7 tampak terlihat murah hati. Namun kemurahan hati seperti ini sesungguhnya akan menimbulkan banyak kecurigaan Xiaoyan. Setidaknya hal ini akan membuat orang berpikir bahwa nomor 7 dan Xiaoyan memiliki hubungan dekat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 7. Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa beberapa ramuan yang dipercayakan telah disempurnakan. Xiaoyan akan menyerahkannya beberapa dan Xiaoyan akan menyempurnakannya lagi sesegera mungkin. Sementara itu di sisi lain, nomor 6 pada saat ini segera mulai berbicara kepada nomor 7. Sosoknya bertanya apakah nomor 7 memiliki benda yang bisa memecahkan penyembunyi aura tersebut. Yang terbaik adalah ia bisa langsung mengunci lokasi dari seseorang. Perkataan ini dengan gamblang seolah-olah ditujukan untuk nomor 9 atau Xiaoyan. Nomor 7 juga tentu mengetahui maksudnya dengan jelas. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini masih menjawab dengan baik ketika berkata tentu saja ada. Tetapi apa yang akan ia tukarkan karena ini merupakan harta karun yang berharga. Mendengar hal tersebut, nomor 6 pada saat ini melambai dan berkata sebaiknya mereka melupakan hal ini. Ia tidak lagi tertarik dengan harta karun seperti itu dan ia pada saat ini tidak jadi bertukar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memilih untuk tetap diam mendengar apa yang dikatakan oleh Liu. Xiaoyan tahu apa yang dimaksud oleh nomor 6, tetapi Xiaoyan terlalu malas untuk menghadapinya. Keheningan pada akhirnya kembali menyebar dan melihat hal tersebut, nomor 1 segera kembali berkata karena semua orang telah menyelesaikan urusannya masing-masing. Semua orang pada akhirnya boleh pergi melanjutkan aktivitas mereka. Sosok-sosok ini pada akhirnya mengangguk dan satu persatu di antara mereka pada saat ini mulai menghilang. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, suara nomor 1 muncul sendiri di benak Xiaoyan. Sosoknya menjelaskan bahwa nomor 6 ingin berbicara dengan Xiaoyan sendirian. Xiaoyan pada saat ini juga bisa menolak dan bisa menerimanya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Suqian Taiyi. Pikiran Xiaoyan pada saat ini berpacu dan Xiaoyan terus-menerus membuat penilaian di dalam pikirannya. Xiaoyan juga pada saat ini tahu bahwa sepertinya Suqian Taiyi pasti belum mengetahui identitas Xiaoyan. Dengan begitu maka pasti akan ada tujuan lain yang diinginkan oleh Suqian Taiyi. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui pertemuan yang diinginkan oleh Suqian Taiyi.